Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar PAI. Tetapi sebelum kita belajar, sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ustazah, siapa yang tahu hari ini materi kita tentang apa ya? Iya benar. Nah jadi hari ini kita akan belajar tentang zikir dan doa setelah sholat. Nah jadi kalian sudah pernah mendengarkan zikir dan doa itu apa? Nah jadi zikir dan doa itu merupakan dua hal yang sangat penting di dalam syariat Islam. Tidak ada ibadah tanpa zikir dan tidak ada ibadah tanpa doa. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar memperbanyak zikir dan doa. Zikir dan doa itu bisa kita lakukan baik dengan keadaan berdiri, duduk maupun keadaan berbaring dimanapun kita berada. Zikir dan berdoa kepada Allah dapat membentengi diri kita dari godaan syaitan. Selain itu juga dapat membentengi diri kita dari berbagai kejahatan yang selalu mengancam dimanapun dan kapanpun kita berada. Anak-anak ustazah mungkin sudah paham ya apa itu yang dimaksud dengan zikir. Nah, jadi zikir itu artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja lafal-lafalnya tersebut? Bisa seperti tasbih, tahmid, dan takbir. Nah, bagaimana nanti bacaannya? Nanti ustazah akan terangkan lebih lanjut. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Dia terdapat di dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 41. Mari teman-teman kita baca bersama-sama surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 41. Nah, ayat tersebut memerintahkan kita agar selalu mengingat Allah. Nah, bagaimana cara mengingat Allah? Caranya dengan menzikirkan atau melafalkan nama Allah sebanyak-banyaknya. Nah, jadi siapa yang tahu anak-anak ustazah selain mengingat Allah, tujuan zikir itu untuk apa? Yeps. Ya, jadi zikir itu juga akan membuat hati menjadi lebih tenang dan tentram. Itu janji Allah yang terdapat di surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 28. Ustazah bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Nah, zikir banyak dilakukan setelah melakukan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Bacaan zikir setelah sholat seperti yang disunahkan Rasulullah. Ada yang tahu teman-teman? Iya benar. Jadi bacaan zikir itu seperti yang kalian lakukan di sekolah sehabis sholat zuhur. Nah, bagaimana bacaannya? Dimulai dari mana saja kah? Nah, yang pertama kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Apa itu bacaan istighfar? Siapa yang tahu? Ya, astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Yang kedua,
kalian bisa membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daros salam tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Artinya, wahai Allah, engkau sumber keselamatan, dan dari engkau datangnya keselamatan, dan kepadamu kembali segala keselamatan. Maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan, dengan penuh keselamatan, dan masukkanlah kami ke dalam surga, tempat keselamatan. Maha berkah engkau, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi engkau, wahai Zat yang maha agung dan maha mulia. Selanjutnya dilanjutkan dengan membaca apa? Iyaps, membaca tasbih sebanyak 33 kali. Apa saja bacaan tasbih? Ya, subhanallah, artinya maha suci Allah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca tahmid sebanyak 33 kali. Apa bunyi dari bacaan tahmid? Ya, alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Selanjutnya, ya, membaca takbir sebanyak 33 kali. Apa bunyi takbir? Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Kemudian membaca tahlil. Bagaimana bunyi bacaan tahlil? Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dialah yang mempunyai segala kerajaan dan puja-puji, dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tahukah teman-teman, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir umpama orang yang hidup dan mati. Hadis riwayat Bukhari. Oke, kita lanjut materi kita, yaitu doa setelah sholat. Ustazah yakin teman-teman semua sudah membiasakan dan sudah mempraktekkannya pelaksanaan doa, ya kan? Nah, jadi doa itu artinya permohonan atau permintaan hamba itu kita ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa Ustazah? Ya, maksudnya memohon sesuatu yang dikehendaki kepada Allah dengan sepenuh hati dan berharap doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bagaimana adab-adab berdoa? Nah, jadi doa itu seperti makan, ada tata caranya. Nah, jadi doa itu yang pertama kita harus menghadap kiblat. Kemudian mengangkat kedua tangan kita, menadahkan tangan kita. Kemudian memulai dan menutup doa dengan memuji Allah atau membaca hamdalah dan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian apalagi? Ada yang tahu? Ya, khusyuk dan tenang dengan menyatakan kerendahan hati di hadapan Allah. Selanjutnya, menyederhanakan suara, tidak berteriak-teriak. Selanjutnya, meyakini bahwa doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Kemudian, doanya tidak mengandung dosa atau memutus tali silaturahim. Nah, ada yang tahu bacaan doa seperti apa? Nah, jadi doa itu banyak ya teman-teman. Doa kita seperti meminta kesehatan, kemudian doa belajar, doa makan, banyak. Jadi apapun kegiatan kita awali dengan membaca doa. Untuk itu, berdoa sangat dianjurkan bagi setiap muslim, karena seorang muslim akan senantiasa berusaha dan memohon pertolongan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah doa orang tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Nah, sekarang